Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Kita akhir-akhir ini memang sering melakukan ekspedisi alam ya, dibanding dengan ekspedisi lainnya ya. Ekspedisi alam ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas ya. Tak lain dan tak bukan ya, tujuannya untuk hiburan lahir dan batin. Hiburan lahirnya kita dapat melihat suasana beda, suasana alam. Itu yang membuat kita mendapatkan hiburan lahir ya. Untuk hiburan batin, memang kita akhir-akhir ini melaksanakan ekspedisi di sebuah pemakaman ya, atau tempat-tempat yang bersinggungan dengan masa lalu ya. Disitulah kita dapat mengambil makna dan iktibar bahwa semua akan menjadi sejarah pula atau akan kembali kepada Sang Pencipta. Kali ini pula kita akan mengunjungi sebuah tempat di mana tempat ini juga bersemayam orang-orang yang dahulu kala adalah orang-orang sukses, orang-orang yang berjaya di masanya. Disinilah yang bernama makam seniman. Kalau kita mendengar lagu Bagimu Negeri dan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Kalau kita mendengar lagu Satu Nusa Satu Bangsa, disinilah beliau sang penciptanya lagu tersebut dimakamkan atau disemayamkan. Beliau adalah namanya Dr. Liberty Manik ya. Jadi beliau ini adalah pencipta lagu dari Satu Nusa Satu Bangsa. Dan yang kedua adalah Bapak Kusbini. Beliau ini adalah pencipta lagu dari Bagimu Negeri. Tentu lagu-lagu ini sangat familiar oleh anak-anak lahiran tahun 80-an atau 90-an. Kali ini kita akan berziarah ke makam beliau ya, beserta juga makam-makam yang ada di sini. Kalau kita mendengar lagu Bagimu Negeri ya, itu biasanya terdengar sangat syahdu, sangat masuk di hati. Apalagi dinyanyikan oleh anak-anak tahun 80-an, tahun 90-an. Lagu-lagu itu sangat mengena. Padamu negeri kami berbakti. Saya mendengar itu saya malah teringat masa-masa kecil saya, masa-masa waktu SD atau waktu SMP ya. Jadi terharu dan jadi sedih. Ini makam siapa teman-teman ya? Oh iya, perlu diketahui bahwa tempat ini itu adalah tempat yang memang khusus itu dimakamkan para seniman ya, kayak seniman lukis, seniman lagu, ya para seniman lah ya. Kalau kita tadi melihat patung di depan tadi, itu bukan patung Pak Kusbini ya, atau Pak pencipta dari Satu Nusa Satu Bangsa, itu Pak Liberty Manik ya. Tapi patung yang di depan tadi adalah patung dari DRHC RM Sabto Hudojo Ersa, seorang seniman serba bisa kelahiran Solo 6 Februari 90 tahun yang lalu.
tak akan ada kata seni di Jogja jika perupa lulusan Akademi Art London itu tak menyentuhnya. Semasa hidupnya, tak kurang dari 700 pengrajin batik yang tersebar tak hanya di Jogja dibinanya oleh Pak Dr.H.C.R.M. Sabto Hudojo. Beliau ini juga yang menyulap warga Kasongan yang semula adalah warga biasa menjadi pengrajin hingga sekarang. Jadi kalau kita melihat di Kasongan itu banyak pengrajin itu tidak lepas dari perjuangan dari Dr.H.C.R.M. Sabto Hudojo. Makamnya yang tadi kayaknya yang pertama saya kunjungi tadi ya. Nah, ini perjalanan kita ke atas untuk mencari makam dari pencipta lagu Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa, yaitu dua komposer besar yang dimiliki negara ini, yaitu Pak Kusbini dan Pak Liberty Manik. Nah, ini kita lagi mencari-cari ya, karena kita memang tidak tahu lokasinya di mana, tapi kita sering mengenal lagunya saja, yaitu Bagimu Negeri dan Satu Nusa Satu Bangsa. Tapi ada juga lagu Desaku ya oleh Pak Liberty Manik ya. Kita masih mencari teman-teman lokasi dari makam dari Pak Kusbini ya. Ya, disinilah teman-teman kita dapat melihat puluhan ya makam-makam para seniman-seniman yang pernah jaya dan pernah eksis di masanya. Tapi pada akhirnya semua ada waktunya. Semua akan kembali kepada Sang Maha Cipta. Begitu pula kita semua nanti juga akhirnya akan kembali pula ke hadiratnya. Ya, inilah teman-teman perjalanan kita mencari hiburan. Ya, tapi hiburan ini bukan hiburan hiburan dugem atau mungkin kita goyang-goyang dangdut ya, tapi ini kita mencari hiburan lahir batin di sebuah pemakaman. Di sini kita dapat mengambil iktibar bahwa semua hanya titipan semata. Semua akan kembali kepada Sang Maha Cipta. Ini kita masih mencari-cari di manakah letak dari makam dari pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Oh, ini teman-teman, akhirnya kita menemukan di mana letak dari makam pencipta lagu Bagimu Negeri, yaitu Bapak Kusbini. Di sini tertancap lambang bendera merah putih. Ini menandakan kalau beliau ini termasuk pahlawan di negeri Indonesia ini ya. Beliau ini adalah salah satu pahlawan nasional ya. Beliau adalah pencipta lagu Bagimu Negeri ya. Oh iya, Bagimu Negeri. Padamu negeri kami berbakti, padamu negeri. Nah, inilah teman-teman ya, kita sudah masuk ke sebuah makam
yaitu namanya Kalau kita mendengar lagu seniman. Padamu Negeri, kita tadi teringat masa lalu, apa masa dimana kita masih berseragam merah putih, bertopi merah, bersepatu lorek-lorek. Kita menandakan kalau kita masih duduk di bangku sekolah dasar, di mana lagu-lagu perjuangan masih kita hayati, di mana lagu-lagu perjuangan masih lebih tenar daripada lagu ST12, di mana lagu-lagu perjuangan masih lebih hit daripada lagu-lagu Korea, di mana lagu-lagu perjuangan masih lebih kita hafal daripada lagu-lagu pop ataupun lagu-lagu dangdut. Inilah yang satu lagi itu, yang di depannya ini yang ada bendera itu, ini adalah makam dari DR Liberty Manik ya, yang tadi saya terakhir pegang benderanya. Beliau ini adalah pencipta lagu dari Satu Nusa, Satu Bangsa, dan lagu Desaku. Lagu ini sangat familiar di kalangan anak-anak tahun 80-an dan 90-an. Kita sejenak heningkan cipta kepada seluruh yang dimakamkan di tempat ini ya. Semoga arwah beliau ditempatkan yang terbaik, diberikan tempat yang sejahtera, menyenangkan, dan lebih baik dari dunia ini. Nah, setelah kita mengunjungi makam dari Pak Liberty Manik dan Pak Kusbini, kita akan menuju ke puncak dari lokasi ini. Letak lokasi ini ada di sisi barat ya. Dari sisi barat dari makam-makam Raja-Raja Mataram Imogiri. Jadi ini lokasinya memang tidak jauh dari ini yang saya tunjuk ini. Ini adalah makam-makam Raja Imogiri. Jadi kita ada di sisi baratnya. Pada dahulu kala, di saat kita atau saya ya masih kecil, lokasi ini sangat familiar sekali dan sangat ramai sekali. Tapi sekarang tinggal kenangan keramaian itu ya. Sekarang tinggal sepi sekali. Dilihat dari struktur tempatnya saja ini sudah agak kotor ya. Itu menandakan bahwa tempat ini jarang tersentuh oleh para wisatawan atau para pengunjung ya. Tapi kalau di zaman kecil saya, orang berlalu lalang naik turun di tempat ini ya, karena ini sangat familiar sekali. Apalagi di sore hari atau di hari-hari tertentu, itu di sini banyak sekali hiburan ya, kayak musik-musik dan lain-lain sebagainya. Nah, ini kita ke atas terus teman-teman untuk melihat bagaimana suasana dari atas bukit makam seniman. Ini kita sudah sampai ke atas ya. Dahulu kala kayaknya di sini juga ada orang berjualan ya di atas ini. Ini ada patok tugu Tetenger ya, namanya Tetenger W.R. Supratman, makam seniman dan budayawan. Tapi saya nggak tahu nih maknanya atau maksudnya bagaimana ya, karena saya juga kurang begitu paham juga dari lokasi ini itu kok ada W.R. Supratmannya ya. Kan kita tahu bahwa W.R. Supratman itu adalah pencipta lagu kebangsaan kita, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, inilah teman-teman puncak dari makam seniman, di mana para seniman-seniman ini dimakamkan ya.
mohon maaf ya, agak tersendak ini karena ini kita lupa sahur ya, jadi tenggorokannya agak kering mungkin ya, atau belum agak serak itu. Nah inilah teman-teman, kita sudah beberapa menit, sudah berapa detik kita menghabiskan waktu di tempat ini untuk merenungi, untuk beriktibar diri, untuk melaksanakan hiburan lahir maupun batin. Akhirnya akhir kata kita akan mengucapkan selamat tinggal, selamat jalan kepada makam seniman, makam para seniman-seniman Indonesia yang pernah berjaya di masanya ya. Inilah makam seniman teman-teman, ditandai dengan ada sebuah patung seniman besar, yaitu seniman R.M. Sabto Hudojo ya. Beliau wafat tanggal 3 September 2003 di usia 77 tahun. Dan